Selamat datang di Fire of Faith Indonesia. So, topik kita pada hari ini berbicara mengenai orang yang saling memberi sedekah dan berdoa kepada Allah di dalam Alkitab, menerima Yesus dan juga menerima Roh Kudus. Saudara, pada waktu kami pindah ke Australia ini, bergaul dengan orang-orang lokal, kayak melihat banyak orang lokal itu sangat ramah, menolong, baik, dan kami kira mereka semuanya pergi ke gereja. Saya salah, kami salah karena perkiraan kami orang yang baik yang ada di Australia ini semuanya pergi ke gereja. Tapi tidak demikian, saudara. Nah, saya mau bawa saudara pada satu cerita di kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Ada satu cerita di sini di mana seorang perwira dari Roma, bangsa Roma atau Itali, yang namanya Cornelius. Dan dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 1 dan 2 bahwa perwira ini orang yang takut akan Tuhan. Mereka bukan bangsa Yahudi yang menyembah Tuhan, tetapi dia takut akan Tuhan. Biasanya itu dikatakan bagi orang yang menghargai Tuhan yang disembah, yang ditakuti, yang diajarkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dia dikatakan sering memberi sedekah juga bagi bangsa Israel. Dan dia dikatakan juga orang yang berdoa. Alkitab mengatakan dia orang yang baik, saleh. Nah, saudara, dalam konteks seperti ini, dia mendapatkan visi, ada malaikat yang dikirim Tuhan yang berbicara kepada Cornelius ini untuk dia memanggil Petrus supaya Petrus berbicara kepada dia. So, akhirnya Petrus juga sebelum dipanggil mendapatkan penglihatan bahwa dia akan bertemu dengan orang yang bukan Yahudi. Bagi Petrus masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi adalah kafir, dilarang oleh agama Yahudi pada waktu itu. Tapi karena Tuhan sudah berbicara sama Petrus, Petrus berani masuk. Nah, saudara, orang saleh ini perlu menerima berita firman yang dimiliki oleh Petrus. Pada waktu mereka bertemu, Petrus menceritakan Yesus. Dan dikatakan, saudara, di dalam ayat 42 dari kisah 10 itu dikatakan oleh Petrus, Cornelius, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, kita mungkin berpikir orang yang saleh memberi sedekah, orang yang berdoa kepada Tuhan, untuk apa lagi mereka menerima pengampunan? Toh mereka orang baik. Untuk apa lagi mereka menerima juru selamat Yesus Kristus? Toh mereka sudah melakukan hal-hal yang baik. Saudara, kekristenan adalah lifestyle untuk menerima Yesus, bukan untuk menjadikan kita baik. Itu side effect. Karena Yesus itu baik, kita menjadi baik. Seperti Cornelius ini, orang yang baik, orang yang saleh, pemberi sedekah. Dia masih memerlukan berita di mana secara khusus malaikat datang kepada dia supaya orang yang memiliki berita Yesus itu dikirim. Dan orang itu adalah Petrus. Dan pada waktu Petrus menceritakan siapakah Yesus itu, mereka juga menerima Roh Kudus. Dikatakan di ayat 44 dari kisah 10, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Saudara, orang yang baik, saleh,
pemberi sedekah, orang yang berdoa masih memerlukan berita Yesus. Berita bahwa Yesuslah jalan satu-satunya kepada Bapa. Bahwa hanya melalui Yesuslah ada pengampunan. Berita bahwa Yesus itu adalah hakim untuk orang yang benar, orang yang hidup, dan orang yang mati. Dan demikian juga orang-orang seperti ini juga menerima Roh Kudus. Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana dengan kehidupan orang-orang yang baik? Toh mereka sudah baik bagi masyarakat. Mereka sudah memberikan kontribusi mereka dengan kebaikan mereka. Dan mungkin saudara, kita sebagai orang yang percaya melihat mereka tidak memerlukan Yesus. Dalam kitab ini saudara, justru orang yang seperti ini yang dikatakan bahwa doa mereka telah didengar oleh Tuhan. Dan yang pertama-tama, kalau mereka memiliki doa yang didengar oleh Tuhan, Tuhan menjawabnya dengan apa saudara? Dengan memberikan pemberitaan bahwa Yesus itulah yang dapat mengampuni dosa manusia. Mungkin saudara yang menonton ini, saudara merasa diri saudara sudah melakukan hal-hal yang baik, bersedekah, berdoa dan takut akan Tuhan. Tapi beritanya bagi saudara, Yesus adalah jalan satu-satunya yang Bapa kirim untuk dapat mengampuni setiap salah dan dosa saudara dan saya. Dia mati di kayu salib untuk mengambil upah kematian oleh karena dosa kita. Setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang dapat membebaskan kita dari dosa kita kecuali ada seorang yang mau mati untuk menggantikan upah dosa kita. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib. It's done. Ini telah dilakukannya katanya. Oleh karena itu, bila saudara orang yang baik, yang memberi sedekah, yang berdoa, saudara juga membutuhkan Yesus. Karena hanya Dia yang menjadi hakim bagi orang yang hidup, orang yang mati. Hanya melalui Dia, dosa-dosa itu bisa diampuni. Semoga ini memberkati.